Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Nah anak-anak, sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca doa. Ayo kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang manfaat dari setiap tahap proses perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak, ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Dan yang terakhir, sumber daya alam kekal. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang dapat memperbaharui dirinya sendiri atau memiliki jumlah yang tidak terbatas, sehingga sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan manusia secara terus-menerus. Contoh sumber daya alam ini adalah hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Selama masih berkembang biak, dan tidak punah, maka hewan dan tumbuhan ini dikategorikan bisa diperbaharui. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya apa saja? Contohnya ada minyak bumi, ada batu bara, dan barang tambang lainnya. Nah, untuk sumber daya alam kekal, yakni sumber daya alam yang keberadaannya tidak akan pernah habis selama bumi ini masih ada. Nah, contohnya apa saja? Ada air, udara, sinar matahari, gelombang pasang surut air laut, dan panas bumi. Nah, anak-anak, contohnya air. Air itu sebenarnya ketersediaannya dari awal bumi ini diciptakan jumlahnya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Terkadang pada waktunya air akan berubah menjadi awan, pada waktunya air akan berubah menjadi bentuk padat, yakni es yang ada di kutub, dan air wujudnya cair yang biasa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hewan sendiri dapat lagi kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada hewan ternak dan ada hewan liar. Hewan ternak adalah hewan yang boleh dan sangat boleh dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Contoh hewan ternak ada ayam, kambing, sapi, lele. Nah, sedangkan hewan liar, hewan ini tidak boleh dipelihara, dibiarkan hidup di alam bebas, ya. Contohnya untuk di Kalimantan Barat sendiri ada hewan yang sangat dilindungi, ada orang utan, ada burung enggang. Nah, hewan ternak tadi masing-masing daerah memiliki hewan ternak yang berbeda. Jika di Pontianak atau di Kalimantan Barat sendiri ada 4 jenis yang pada umumnya diternakan di Kalimantan Barat. Di provinsi lain mungkin berbeda. Contohnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terkenal di situ masyarakatnya adalah memelihara kuda. Ya, ini ternak kuda. Karena apa? Karena bentang alamnya mendukung untuk masyarakat melakukan ternak kuda. Untuk tumbuhan sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tanaman pangan. Contohnya ada padi, buah-buahan, sayuran. Nah, untuk buah-buahan di Kalimantan Barat yang terkenal itu adalah jeruk, khususnya dari Kabupaten Sambas, ya. Jika kita pergi berlibur ke luar pulau, maka orang menyebutnya bukan jeruk Sambas tapi jeruk Pontianak, ya. Nah,
Kemudian ada yang kedua kelompoknya tanaman industri. Tanaman ini digunakan sebagai bahan proses pembuatan barang lainnya, barang baku lainnya. Namanya kegiatan industri, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, itu industri ya Nak ya. Apa saja sih tanamannya? Untuk daerah kita Kalimantan Barat itu yang paling terkenal itu ada aloe vera atau lidah buaya, ada karet, ada kelapa sawit. Nah, aloe vera ini dapat diolah menjadi minuman, dapat juga diolah menjadi alat kosmetik ya. Yang kedua, karet merupakan bahan dasar pembuatan ban. Selanjutnya ada kelapa sawit merupakan bahan dasar pembuatan minyak goreng dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir pengelompokannya disebut dengan hutan. Nah, hutan ini bermanfaat untuk yang pertama mencegah banjir, yang kedua mencegah tanah longsor, yang ketiga menyimpan cadangan air, dan yang keempat untuk perlindungan hewan. Jadi hutannya tidak boleh ditebang habis ya Nak ya. Seperti Bu Tirta sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jika ingin memanfaatkan hutan, lakukanlah dengan cara tebang pilih ya. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang berasal dari yang merupakan bahan bakar fosil. Nah, yang kedua yang merupakan mineral. Bahan bakar fosil contohnya ada batu bara dan minyak bumi. Batu bara berasal dari pelapukan tumbuhan jutaan tahun lalu. Jadi sangat lama sekali proses pembentukan batu bara. Sedangkan minyak bumi berasal dari proses pelapukan hewan jutaan tahun lalu. Makanya sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa sumber daya alam ini ketersediaannya terbatas. Bahkan jika sudah habis, sedikit sekali kemungkinan untuk dapat tersedia kembali karena waktunya cukup lama. Nah, yang kedua ada mineral. Nah, mineral ini dibagi lagi menjadi mineral logam dan non-logam. Mineral logam contohnya ada emas, perak, besi, tembaga, bauksit, dan lain sebagainya. Nah, untuk non-logam sendiri biasanya berasal dari batu-batuan, pasir, batu marmer, kuarsa, dan lain sebagainya ya. Kalimantan Barat, nah, memiliki daerah-daerah penghasil barang tambang ini ya. Contohnya itu ada di Kabupaten Landak yang ibu kotanya Ngabang ya Nak ya. Itu merupakan daerah penghasil barang tambang berupa intan. Nah, sedangkan untuk di Kabupaten Sambas sendiri dia dapat menghasilkan barang tambang berupa emas. Anak-anak, seperti biasa, setelah menyimak materi pembelajaran hari ini, agar anak-anak lebih memahami materinya, Ibu ada oleh-oleh buat anak-anak semuanya. Kerjakan soal berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Yang kedua, apa perbedaan sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui? Nomor 3, tuliskan 3 contoh tanaman industri yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nomor 4, tuliskan daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang menghasilkan intan. Nomor 5, tuliskan 4 manfaat hutan. Tugasnya ditulis dengan rapi. Tolong perhatikan tanda baca penggunaan huruf kapital. Selanjutnya, tugasnya difoto, kemudian kirim ke classroom. Pastikan fotonya jelas ya Nak ya. Nah anak-anak, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 3. Sumber daya alam dapat diperbaharui, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam kekal. Karena 3 sifat ini, makanya manusia harus bijak dalam pemanfaatannya agar ketersediaannya dapat menunjang kehidupan manusia sampai ke depan. Nah, Ibu harap anak-anak memahami pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.